Salah satunya adalah satu barisan silsilah yang beliau tidak pernah membuka ini kepada umum, yaitu silsilah beliau yang tersampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau zuriyah Rasulullah, tapi beliau tidak sampaikan karena ini sumbernya adalah dari Guru Mansur. Paku buminya orang Betawi ya, dan banyak sekali katanya yang berziarah kemarin ini mendapatkan keberkahan-keberkahan dan ilmu-ilmu yang pernah dia dapat juga bermanfaat. Kalau kita mengaku diri kaya, belum tentu kaya kalau kita belum pergi haji. Yang namanya orang kaya itu adalah orang yang mampu untuk umroh atau haji. Ada lagi Kiai Haji Muhammad Zain. Basmol. Muhammad Zain yang ada di daerah Tegal Alur. Tahzibun Nufus dengan sekolahan besarnya. Betul. Dan beliau sendiri punya lembaga pendidikan yang sangat besar saat ini ya Bang, yaitu An-Nida Al-Islami. Betul. Ya, ada maling sudah mencongkel, tapi maling itu sampai dari malam sampai subuh posisinya menyongkel saja, nyongkel aja, tidak terbuka-buka. Sampai subuh, Kiai Makmun ngelihat ada yang nyongkel, ditegur, cuma ditepok belakangnya, malingnya kaget. Kayak baca Al-Quran, ngaji, dia dengerin di atas kasur. Betul. Terus ada orang ngajinya tajwidnya salah, itu ditegur. Betul. Itu memang udah saking hafalnya itu ya. Betul. Dan beliau seorang hafiz ternyata. Ada satu moto Bang, moto yang dijadikan pegangan hidup buat kami zuriyah dan murid-muridnya, yaitu kata-kata beliau, kalau mau kaya harus usaha atau kerja, jangan dari ngajar. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syami wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Halo Sobat Jagasa, kali ini saya mengunjungi makam guru saya karena pernah belajar dengan beliau ya, di akhir-akhir hayatnya. Ini adalah makom mulia ya, Guru Makmun bin Abdurrahman Rawabuaya. Beliau dimakamkan di sini dan kita akan kupas tuntas biografi oleh juriyahnya, cucunya langsung yang akan menceritakan tentang kiprah Guru Makmun bin Abdurrahman Rawabuaya. Kita minta dikasih tahu di mana makam Guru Makmun Abdurrahman. Silakan Abang. Posisinya ada di sebelah utara dari Masjid Baitur Rahman. Oh, sebelah utara. Betul. Ya. Jadi tidak ada di depan masjid, bukan di sebelah barat, tapi ada di sebelah utara. Makam beliau ada di sebelah sini, Ustaz. Paling depan adalah makam dari Guru Makmun bin Abdurrahman. Di sampingnya adalah makam guru tercintanya, yaitu Kiai Haji Usman Perak yang dijadikan nama sebagai Gedung Kesenian Jakarta Barat. Betul. Kiai Usman Perak ini dari Malaysia, Perak, Malaysia. Ya. Beliau adalah ulama dari Malaysia yang bermukim dan wafat di tanah Betawi. Ya, bisa dijelaskan ya, di depan makamnya
Ini makam beliau ya? Ya, betul. Makam Guru Ma'mun Abdurrahman. Betul. Ustadz Lukman, coba dijelaskan ini makam. Dari wasiat beliau dan keluarga, makamnya tidak perlu diberikan nama. Tidak ada batu nisannya ya? Tidak ada batu nisan dan tidak dibuat seperti megahnya ulama-ulama besar. Jadi hanya cukup seperti ini saja untuk menunjukkan ketawaduan beliau. Padahal beliau memiliki karya, yaitu sebuah kitab yang kecil tapi sangat monumental, yaitu kitab di Ilmul Mantiq. Di Ilmul Mantiq ini kitabnya adalah kitab Tanbihul Ghilman. Ini apa namanya, dami dari kitab ya? Betul. Kecil ya? Sangat kecil, tapi ini adalah ringkasan dari kitab Tanbihul Ghilman ini, ringkasan dari Idhahul Mubham. Jadi kalimat di sini dimunculkan Tanbihul Ghilman li qiraati Sulam Abdurrahman. Jadi dari syarah kitab Sulamul Munawwarah disyarahkan lagi ke Idhahul Mubham, lalu sama beliau diringkas menjadi beberapa halaman ini untuk dihafalkan kepada murid-muridnya. Tujuannya untuk mempermudah. Jadi murid-murid beliau yang masih remaja, yang baru lulus SD, bisa menghafal ini secara mudah, memahami ilmu mantiq secara komprehensif. Ada lagi kitab peninggalan Guru Ma'mun yang ringkas ya, kitab ilmu mantiknya. Ada lagi kitab Al-Isti'arah namanya, di Ilmul Balaghah. Namun sampai saat ini kami masih lacak keberadaan kitabnya. Memang terkenal ya, Guru Ma'mun ini ilmu alatnya. Ilmu alat dan bacanya memang luar biasa, kuning semua ya. Betul. Kitab kuning semua. Betul. Apalagi ilmu hadis beliau yang luar biasa, sampai beliau diijazahkan langsung oleh Syekh Yasin Al-Fadani, seorang ulama asal Padang yang memukim di Mekah Al-Mukarramah, seorang ulama besar di Mekah, yang sampai Syekh Yasin Al-Fadani itu datang ke Jakarta ini dua kali ke rumah beliau. Sampai nginep di rumah beliau, mengijazahkan kitab Sahih Al-Bukhari, kitab hadis, dan beliau mengijazahkan langsung kepada Kiai Ma'mun bin Abdurrahman. Memang di makam ini apa namanya, Guru Ma'mun dimakamkan karena selain ini adalah makam keluarga ya, makam keluarga beliau, banyak orang juga berziarah kemari hanya sebatas di sini, sampai sini ya batasnya, yang mau ziarah, dan 24 jam. Jadi tidak dikunci pintunya yang mau ziarah, karena banyak sekali murid-muridnya ya bersebaran di Jakarta Barat khususnya ya, mau berziarah. Karena di makam ini ya paku buminya orang Betawi ya, dan banyak sekali katanya yang berziarah kemarin ini mendapatkan keberkahan-keberkahan, dan ilmu-ilmu yang pernah dia dapat juga bermanfaat buat apa namanya, setelah dulu belajar sama beliau, kemudian dibawa pulang di rumahnya, membangun lembaga pendidikan ya, bangun pesantren, gara-gara belajar dengan Guru Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jaga Asa Podcast. Saya bersama Ustadz Lukman Soleh. Ustadz Lukman Soleh Mukhtar. Beliau adalah juriyah, keturunan atau cucu langsung dari Guru Ma'mun bin Abdurrahman Rawabuaya. Beliau juga sudah ikut referensi menulis bukunya.
ini berada di perpustakaan Masjid Baitur Rahman, di mana Masjid Baitur Rahman ini adalah saksi Guru Ma'mun mengabdi, mengajarkan sholat, ibadah di masjid ini. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa dijelaskan biografi Guru Ma'mun bin Abdurrahman Rabuaya? Menarik ini ya Bang. Tentang Kiai Haji Ma'mun bin Abdurrahman, beliau adalah sosok sentral di dunia pendidikan di wilayah Jakarta Barat. Dunia pendidikan, lembaga Betul, pendidikan. lembaga pendidikan. Karena perjuangan beliau di pendidikan, jadi fokus beliau adalah dengan mengaji di zaman itu sistemnya tradisional. Jadi seperti apa tuh? Pengajian tradisional? Pengajian yang dibentuk oleh masyarakat lingkungan, khususnya wilayah Rawabuaya dan umumnya sewilayah Jakarta Barat. Jadi pengajian-pengajian mulai dari remaja sampai ke orang tua. Oh, keliling ya, modelnya keliling itu. Ada yang keliling, tapi di setiap harinya ada juga di rumah beliau di Ba'da Asar dan di Masjid Baitur Rahman ini. Betul. Jadi beliau memang hidupnya diserahkan buat ilmunya buat masyarakat ya yang mau belajar, mau mengaji ya. Betul. Beliau ini asli orang Rawabuaya ya? Beliau asli orang Rawabuaya. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdurrahman. Kiai Haji Abdurrahman bin beliau adalah asalnya dari Kampung Basmol, Pesalo, Kembangan. Yang betul. Kakeknya ya. Kakeknya. Abdurrahman bin Zain bin Mukri bin Samaun. Dan bin Pangeran Jahnawijaya. Dan lanjut sampai ke Pangeran Cirebon. Syarif Hidayatullah. Jadi secara langsung beliau adalah zuriyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru Ma'mun sebelum dia mengamalkan ilmunya, dia katanya belajar ke negeri Arab. Betul. Betul. Kapan itu? Medio tahun 1950 ketika itu menggunakan kapal laut. Oh, pergi haji ya. Pergi haji beliau setelah menikah dengan nenek kami yaitu Hajjah Jawiyah binti Kiai Haji Abdul Ghani. Beliau ini ternyata pernikahannya dengan sepupunya. Ya, kayaknya kalau Bang Junai pahami, Kiai Haji Ma'mun bin Abdurrahman itu menikah dengan Hajjah Jawiyah binti Kiai Haji Abdul Ghani. Kumpi Abdurrahman dan Kumpi Abdul Ghani itu adik kakak. Jadi menikah dengan sepupunya sendiri. Betul. Nah, yang menarik justru setelah menikah beliau pergi haji ke Saudi. Beliau tidak langsung pulang. Nggak ikut pulang. Beliau mukim dulu di sana dan berguru lagi. Betul. Sebelum beliau berguru di sana, beliau sudah punya basic di sini. Jadi sudah ada guru-guru di tanah Betawinya. Kita sebut aja yang pertama, yaitu mertua beliau adalah gurunya yang pertama, yaitu Kiai Haji Abdul Ghani. Betul. Basmol. Itu adalah guru pertamanya. Dan ada pamannya Kiai Haji Najihun dari Kosambi. Itu guru beliau. Dan banyak guru-guru beliau yang asli di Jakarta itu mendapatkan keberkahan juga dengan hadirnya beliau ketika beliau pulang dari mukim di Mekah Al-Mukarramah itu. Saya pernah mendengar ya ada karomah-karomah yang dimiliki Guru Ma'mun bin Abdurrahman ini, ramai itu dibicarakan di masyarakat Rawabuaya khususnya. Bisa dijelaskan Ustadz? Ya, untuk karomah memang tidak akan muncul dengan tanpanya istiqomah. Jadi munculnya karomah karena beliau memiliki istiqomah yang luar biasa. Yang pertama, istiqomahnya beliau dalam mengajar. Beliau mengajar ketika muridnya datang, beliau tidak akan meninggalkan tempat sampai selesai. Kalau muridnya belum datang, beliau tungguin sampai datang. Kalau muridnya ditungguin 1 jam tidak datang, beliau baru pergi. Ada kisah, kalau muridnya datangnya itu terlambat, beliau sudah berangkat pergi untuk hajatan. Beliau kondangan,
ketika di jalan ngeliat muridnya jalan. Akhirnya beliau putar balik lagi untuk mengajar satu orang murid saja. Walaupun satu orang. Ini istiqomahnya beliau dalam menjadi seorang pendidik. Makanya beliau luar biasa perjuangannya dalam mendidik murid-muridnya. Istiqomahnya ini yang menimbulkan banyak karomah. Selain amalan-amalan beliau, Bang, ada amalan beliau yang memang tidak dimunculkan oleh beliau karena amalan-amalan ini untuk beliau sendiri. Ijazah maksudnya ya? Seperti ijazah, seperti wirid, Bang. Iya, beliau ternyata seorang salik. Beliau seorang yang menjalankan ritual ilmu tasawuf juga. Dan beliau mengamalkan kitab Dalail Khairat. Amalan-amalan wirid di Dalail Khairat. Kitab-kitab beliau semua ini ya? Iya, ini adalah koleksi-koleksi beliau yang belum 100% karena banyak murid-murid beliau yang meminjam juga. Jadi di sini ada sekitar hampir 1.000 kitab yang masih ada di perpustakaan ini. Terawat dan terjaga dengan baik. Ustaz, yang tadi karomah, beliau itu sangat peduli dengan muridnya ya? Betul. Dia tungguin muridnya, sampai muridnya pergi pun dia tungguin. Itulah tanda beliau hidupnya hanya buat mengajar, mengasih ilmu. Yang lainnya di masyarakat apa masih ada karomahnya? Banyak. Di antara karomah yang masyhur, yang terkenal di masyarakat kita, yaitu karomah-karomah yang beliau secara eksplisit mengungkapkan. Jadi ketika ada rumah beliau dicongkel maling, ada maling sudah mencongkel, tapi maling itu sampai dari malam sampai subuh posisinya menyongkel saja, nyongkel aja, tidak terbuka-buka. Sampai subuh, Kiai Makmun ngelihat ada yang nyongkel, ditegor, cuma ditepok belakangnya, malingnya kaget, sadar dan sadar. Betul, Masya Allah. Terus itulah ada lagi cerita yang lain tuh. Ada kisah tentang dangdutan, Abang. Nah, dangdutan. Jadi di Kampung Rawabuaya ini khususnya pengajian lah ya, banyak yang ngaji. Kampung santri banyak yang ngaji. Jadi ketika hajatan diharamkan untuk dilarang untuk dangdutan, bikin panggung. Jadi tidak boleh ada dangdutan. Ketika ada masyarakat luar, bukannya orang Jakarta asli, orang Cengkareng asli, pendatang, mereka memaksakan untuk membuat dangdut. Ketika pelaksanaannya terjadilah rubuh itu panggung. Benar, itu terjadi ya. Ada cerita itu ya. Masya Allah. Ini salah satu karomahnya. Dan setelah kejadian itu tidak ada lagi yang berani. Betul. Sampai saat ini. Sampai sekarang memang Rawabuaya terkenal dengan kampung santri. Kampung santri, betul. Ustadz Lukman, bahwa Guru Makmun ini hidupnya diberikan hanya buat mengajar dan mengajar. Terbukti dari banyaknya murid-muridnya itu setelah belajar dan berilmu, mereka membuat lembaga-lembaga pendidikan. Ini apa tujuannya atau apa ceritanya, Ustadz? Oh iya, beliau banyak melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Kita sebut saja diantaranya Kiai Haji Zuhri Yakub, Kiai Haji Suaidi. Beliau adalah murid-murid pertama. Terus ada lagi Kiai Haji Abdul Razak di Rawalele. Betul. Ada lagi Kiai Haji Muhammad Zain. Basmol. Muhammad Zain yang ada di daerah Tegal Alur, Tahzibun Nufus dengan sekolahan besarnya. Betul. Dan beliau sendiri punya lembaga pendidikan yang sangat besar saat ini, Abang, yaitu An-Nida Al-Islami. Betul. Cabang dari Bekasi? Bukan. Jadi beliau Bekasi juga An-Nida? Betul. Beliau membuat An-Nida ini istifadhah dengan Kiai Haji Muhajirin Ansar Ad-Dari. Bekasi? Jadi, beliau menggunakan nama An-Nida Al-Islami, izin kepada beliau untuk membangun lembaga pendidikan An-Nida Al-Islami juga. Namanya sama, namun kepengurusan dan segala bentuknya beda. Guru Makmun sama Guru Muhajirin seleting ya? Seleting, betul. Dan mereka saling istifadhah. Jadi kalau di Jakarta ini Guru Makmun seletingnya sama siapa lagi ya? Ada Mu'alim Kiai Haji Syafi'i Azami. Betul. Guru Pekojan. Guru Majid Pekojan. Betul, Guru Pekojan. Seleting ya? Seleting. Tapi Guru Pekojan adalah salah satu gurunya beliau juga. Beliau sebelum berangkat, lebih senior. Beliau mengaji kepada Guru Majid, Guru Pekojan, Guru Majid Pekojan, betul.
Guru Ma'mun ini apa ada membuat kitab atau ada bacaan kitab khusus yang dia ceritakan gitu? Karena beliau ahlinya itu di dunia ilmu alat, di dalam kitab Hasanah Ilmu Keislaman, beliau dasarnya adalah keahliannya ilmu alat. Oh. Jadi banyak santri-santri khususnya pelajar di Jakarta yang mengaji beliau khusus untuk ilmu alat yang paling utama. Jadi beliau untuk jurmiyah, alfiyah, mutammimah, beliau itu di luar kepala. Bang Junai kalau pahamin beliau ketika mengajar, beliau ketika ada yang salah sekalian tiduran, beliau tahu tuh kalau muridnya bacanya salah. Bacaan salah. Betul, Iya, itu beliau tegur. Kayak baca Al-Quran, ngaji, dia dengerin di atas kasur gitu. Betul. Terus ada orang ngajinya tajwidnya salah, itu ditegur. Betul. Itu memang udah saking hafalnya itu ya. Betul. Dan beliau seorang hafiz ternyata. Ya. Ketika saya menemukan beberapa murid beliau, tidak ada yang meragukan kalau Kiai Haji Ma'mun bin Abdurrahman adalah seorang hafiz Quran. Beliau hafal Quran. Karena ketika satu karomah beliau lagi ada pengajian di kantor gubernur waktu itu, lampunya tiba-tiba remang padam. Lalu beliau meneruskan bacaan yang disampaikan oleh qari. Iya, Qurannya, Bang. Qurannya ya? Iya. Dan waktu ngaji kubur pun seperti itu. Lagi ngaji kubur, beliau nemeni muridnya lagi ngaji kubur, lampu di kuburan mati. Iya. Muridnya kaget, beliau terusin bacaannya. Iya, ini yang menunjukkan kalau beliau seorang hafizul Quran. Betul, Abah. Di depan Ustadz nih ada apa ya? Ada peninggalan-peninggalan beliau yang belum dipublikasi ya. Oh iya. Ustadz mau menyampaikan apa tuh Ustadz maksudnya? Iya. Salah satunya adalah satu barisan silsilah yang beliau tidak pernah membuka ini kepada umum, yaitu silsilah beliau yang tersampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau zuriyah Rasulullah, tapi beliau tidak sampaikan karena ini sumbernya adalah dari Guru Mansur. Tulisan ini tulisan Guru Mansur Tambora, Jembatan 5. Betul. Ini adalah tulisan yang bersumber dari beliau, dan beliau mengutip satu nama yaitu Alawi. Alawi ini adalah seorang yang memberikan kalimat Nahdhah kepada Nahdlatul Ulama. Alawi ini Mas Alawi yang dimakamkan di Gunung Muria dekat Sunan Muria. Jadi Alawi ini disampaikan. Alawi ini Alwi. Beliaulah yang memberikan Nahdhah, nama Nahdhah kepada Nahdlatul Ulama, diusulkan kepada Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi Alawi ini dituliskan dari sumber yang terpercaya, man summiya Nahdhah al-Ulama. Di sini disampaikan secara eksplisit 11 Januari 1926. Waktu kita ke makam Guru Mansur juga juriyahnya itu mengungkap Nahdlatul Ulama juga. Oh iya. Karena Guru Mansur termasuk ikut mendirikan Nahdlatul Ulama di Jakarta. Betul. Ada lagi Ustadz yang mau disampaikan bahwa Guru Ma'mun ini memang konsennya beliau dan mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada anak muridnya mengenai lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan, dan pentingnya pendidikan buat masyarakat Betawi, masyarakat Jakarta yang ada di Rawabuaya, khususnya di Cengkareng, Jakarta Barat pada umumnya ya. Betul. Ada satu moto, Bang. Moto yang dijadikan pegangan hidup buat kami zuriyah dan murid-muridnya, yaitu kata-kata beliau, kalau mau kaya harus usaha atau kerja, jangan dari ngajar. Kalau mau usaha, kalau mau kaya ya usaha. Harus usaha atau kerja, jangan dari ngajar. Itu kalau ngajar berarti ya nggak bisa kaya. Betul. Kalau mau nyari kekayaan jangan dari ngajar. Tapi kalau dari ngajar nanti bisa kaya dengan usaha. Jadi beliau selain mengajar, beliau ternyata seorang pengusaha. Makanya sekarang banda beliau masih banyak, Abang. Beliau dulu ketika awal-awal merintis rumah tangga, beliau jualan
serabut pelepah daun pisang. Ya, daun Betul. pisang. Selanjutnya Dijual ke pasar. di pasar Cengkareng. Cengkareng. Dan beliau sampai sekarang masih punya losnya, Bang. Sampai saat ini los itu atas nama Kiai Ma'mun masih ada, atas nama keluarga sekarang. Sama keluarga ya. Iya. Artinya memang beliau selain ya mengajar, ngaji, beliau juga dagang lah. Betul, entrepreneur Dagang. beliau, betul. Dan beliau juga jualan beras, Bang. Jualan daun pisang, Jualan beras, jualan pakaian, jualan pakaian, ya. bahan-bahan baju. Beliau kalau jualan pakaian baju ini belanjanya ke Pasar Mester, Master ya. Jatinegara. Jatinegara. Makanya beliau akrab dengan ulama di sana karena pernah ketemu di Mekah juga, yaitu Kiai Haji, anaknya Kiai Haji Marzuki, Narjuki. Guru Bakir. Oh, Guru Bakir. Guru Bakir bin Marzuki di Rawabunga. Beliau sering silaturahmi karena Guru Bakir ini adalah senior beliau di Mekah. Oh, seniornya. Iya, jadi Guru pernah Bakir ketemu. itu anak dari Guru Marzuki. Betul, betul. Jadi beliau usaha sekaligus sering silaturahmi kepada beberapa ulama-ulama di Jakarta Barat. Ya. Inilah yang membuat beliau semakin besar santer dikenal oleh lingkungan ulama-ulama di Jakarta. Ya, Gitu. betul ya. Nah, Guru Ma'mun ini ya fakta ya terbukti setiap haulnya itu rame ya. Masya Allah. Masya Allah. Betul. Ribuan orang hadir. Bener ya, Ustaz? Betul, Ya? ribuan. Karena memang beliau meninggalkan banyak amal jariah. Yang paling utama adalah lembaga pendidikan tadi, dilanjutkan oleh beliau memiliki usaha KBIH, Bang. KBIH itu haji, iya untuk haji. Perjalanan haji ya. Jadi itu dijadikan salah satu usaha yang memudahkan umat Jakarta yang ingin haji melalui KBIH beliau. Yang Jadi sekarang diteruskan oleh anaknya, putranya ya. iya, selanjutnya diteruskan oleh Kiai Haji Mahfuz bin Ma'mun, lalu sekarang kepada Kiai Haji Sofwan bin Abdurrahman bin Ma'mun. Turun temurun ya. Betul. Jadi dari ya lembaga pendidikan, punya usaha juga, dan anak cucunya meneruskan. Betul. Ustadz mungkin bisa disampaikan bahwa Guru Ma'mun bin Abdurrahman ini yang ada di Rawabuaya ini pemerintah juga sudah memberikan apresiasi ya, nama jalan ya, selain nama jalan apa lagi tuh pemerintah memberikan kepada Guru Ma'mun? Iya, apresiasi yang besar adalah untuk mengingat jasa beliau dengan memberikan nama jalan. Nama jalan ya. Karena kiprah beliau di dunia pendidikan tadi sangat besar efeknya ke lingkungan masyarakat khususnya Jakarta Barat. Jadi beliau bukannya hadir di Jakarta Selatan tapi di Jakarta Barat. Ya. Makanya tidak jauh dari rumah beliau dinamakan Jalan Guru Ma'mun. Sebelah mana itu ya? Itu ada di Jembatan Baru. Oh, Jembatan Baru ya. Tidak jauh dari halte dan Mogot di Jembatan Baru. Dari masjid juga nggak jauh ya? Tidak jauh dari ya? masjid dari makam beliau. Kalau terakhir nih ya, informasinya setiap pejabat baru di Jakarta Barat, wali kota, camat atau gubernur, apa benar harus mampir dulu ke Kiai Ma'mun, ke Guru Ma'mun? Kalau nggak mampir katanya nggak lancar itu sebagai pejabat, bener nggak? Ya, itu sebagai kepercayaan mereka aja di bagian birokrasi. Jadi birokrat-birokrat yang baru menjabat, mereka sowan silaturahmi kepada Guru Ma'mun untuk meminta izin dan barokah untuk menjadi keseimbangan antara umaro dengan ulama. Jadi Kiai Ma'mun kolaborasi dengan para umaro untuk memajukan wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Ya. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, ada satu kata-kata beliau yang sangat monumental lagi. Kalau kita mengaku diri kaya, belum tentu kaya. Kalau kita belum pergi haji. Yang namanya orang kaya itu adalah orang yang mampu untuk umroh atau haji. Iya, itulah orang kaya. Manis tato'a ilaihi sabila, mampu untuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Kiai Ma'mun. Kalau ngaku dirinya mau kaya, berangkat haji. Gitu, atau berangkat umroh. Itu baru orang yang mampu, orang yang kaya. Jadi jangan ngaku kaya kalau punya uang tapi tidak mau haji. Itu jadi monumental, dan banyak murid-murid beliau yang mampu menjalankan haji walaupun
ekonominya terbatas. Ya. Karena beliau mengijazahkan sebuah sholawat, yaitu sholawat untuk haji dan umroh, Abang. Gitu Bang Junet. Ya. Oke, terima kasih.